sekali Yesus hindari, yang selalu mengganggu kehidupan perjalanan pelayanan Yesus pada saat itu adalah Yesus sering diikuti oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, untuk mendengarkan Yesus. Bukan hanya ahli Taurat, orang-orang Farisi saja yang juga sering mengikuti Yesus, tapi juga banyak di antara mereka adalah orang-orang berdosa yang juga antusias, senang mendengar ceramah Tuhan Yesus, senang mendengar khotbah Tuhan Yesus. Bahkan berjam-jam Yesus berkhotbah menyampaikan kerajaan Allah, orang terdiam, duduk secara tertib mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka senang, tapi ada sekelompok orang yang tidak senang. Senang mengikuti, tapi tujuannya, motivasinya lain, mencari kesalahan. Supaya bagaimana ketika sudah tahu nanti ada kesalahan, ketika Yesus berkata-kata ada kekeliruan, saatnya mereka menggunakan itu sebagai alat untuk menangkap Yesus. Itu adalah orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak takut Tuhan pada saat itu. Nah, makanya ketika Yesus berbicara, berbincang-bincang dengan orang banyak, ada seorang ahli Taurat di dekat Tuhan Yesus. Karena sudah banyak mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, orang itu penasaran dan ingin mencoba Yesus. Dia berkata kepadanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal itu? Yesus tahu betul apa pekerjaan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka mengerti sekali firman Tuhan. Yesus berkata, apa yang kau baca di sana, di dalam kitab Taurat? Yesus tidak menjawab, ya begini, mau masuk surga, mau dapat hidup kekal, harus begini, harus begini. Yesus tidak mengatakan itu, tapi Yesus mengatakan bahwa menjawab pertanyaan orang itu, apa yang engkau baca dari Taurat Tuhan? Bagus sekali, gak harus ditanya sebenarnya. Orang itu sudah tahu. Percakapan yang luar biasa, tanya jawab. Yesus bertanya, orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Yesus menjawab. Kemudian Yesus bertanya lagi, orang itu menjawab. Hebat. Berjumpa dengan Yesus langsung. Siapa yang tidak rindu bercakap-cakap seperti mereka pada saat itu? Nah, apa artinya di dalam percakapan ini? Yesus ingin menjelaskan apa yang namanya arti daripada sebuah kasih. Kasih itu gampang diucapkan. Hanya beberapa huruf saja. K-A-S-I-H. Kalau ada sekolah minggu, ada lagunya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Itu lagu ada sekolah minggu. Gampang sekali mengucapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sukar sekali melakukan. Jadi bertanya, apakah Bapak Ibu di tempat ini memiliki kasih? Apakah kita semua memiliki kasih di tempat ini? Satu orang, dua orang jawab. Berarti lebih banyak berarti yang hadir suka kekerasan. Sekali lagi saya tanya, apakah di sini kita semua di tempat ini ada kasih? Ada. Berarti kekerasan tidak ada ya. Tapi siapa tahu juga ada kekerasan. Apa ada yang di tempat ini masih suka kekerasan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang senang dengan kekerasan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang senang dengan kekerasan? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Ibu-ibu yang suka dapat kekerasan dari suami angkat tangan. Jangan ya, nanti pulang repot. Kenapa juga salah yang tadi.
acung tangan, ya, nggak boleh. Semua kita tidak mau ada kekerasan dalam hidup kita, betul ya? Nah, kasih yang Yesus ajarkan bukan hanya sebuah kata saja atau sekedar ucapan saja. Kasih yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih yang berupa ekspresi, tindakan, ya, yang juga disertai dengan pengorbanan untuk orang lain. Itu kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan hanya rasa iba, rasa kasihan. Sedih sih lihatnya gitu. Misal, Bapak Ibu Saudara, ada tetangga sedang mungkin ya ada perdebatan sedikit, mungkin ada kekurangan misalnya makanan. Kita tetangga sebelahnya dengar ada yang bilang, beras sudah mulai gak ada nih, kopi gula gak ada. Biasa pagi-pagi saya ini biasanya minum kopi. Kita yang punya kopi gula bahkan lebih daripada cukup, kita dengar, kita hanya bilang dengan suami kita atau istri kita, bilang kasihan ini tetangga sebelah, tapi tidak berbuat apa-apa. Apakah itu kasih? Tidak, bukan itu kasih. Kasih yang Yesus ajarkan berbeda. Makanya ada 3 tokoh yang Yesus ceritakan kepada orang Yahudi, kepada orang ahli Taurat dan juga banyak orang pada saat itu. Ya, siapa yang pertama? Ada 4 tokoh. Yang pertama siapa? Ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem kemana? Yeriko. Orang itu kenapa? Dalam perjalanan orang itu mengalami musibah, mengalami masalah. Dia bertemu dengan sekelompok perampok, menganiaya, memukul dia hingga habis-habisan. Semua barang yang dibawa selama di dalam perjalanan dia rampas habis. Lalu ketika dipukul, dianiaya habis-habisan, ditinggalkan begitu saja. Keadaannya bagaimana Bapak Ibu Saudara orang itu? Terluka secara fisik, pukul. Siapa di sini bapak-bapak yang masih suka pukul? Masih suka pukul? Nah, kalau anak nakal, boleh pukul nggak? Boleh pukul nggak anak-anak nakal? Enggak zaman lagi. Enggak zaman lagi. Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan ini, boleh kita pukul anak. Firman Tuhan bilang apa? Di dalam Amsal, rotan itu bagus untuk mendidik anak. Tapi apa? Nyawa jangan kita ambil. Karena bukan hak kita. Kita nggak berkuasa atas nyawa seseorang. Apalagi anak kita. Biasanya waktu saya masih kecil, kalau saya suka nakal, saya suka main bola. Kalau udah hujan-hujan, kumpul dengan kawan-kawan, anak-anak masih kecil waktu SD itu. Sudah lapangan kan lumpur semua. Main bola pulang sudah lumpur semua, rumah lumpur semua, pakaian masuk dalam ember tidak dicuci, lumpur jadi mama. Marah. Pulang dari ladang sudah capek-capek dia. Ya kan, masak belum, cuci piring belum, beres rumah belum. Ketemu keadaan seperti itu di dalam rumah, marah. Tensinya jadi tidak normal lagi, naik. Dia lipat saya biasanya pakai sapu. Wah, sakit luar biasa. Tapi dia pernah pukul saya hanya bagian pantat. Bagian pantat. Yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam mukul seorang anak, pipi, kepala, main tampar, itu nggak boleh. Itu merusak mental anak kita. Jadi kalau masih ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada anak yang nakal,
Waduh, sulit sekali diatur. Misalkan, jangan pukul bagian kepala, muka, jangan. Apa masih ada? Ada di sini? Ada nggak kira di sini? Ada ya? Aman, aman semua. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang baik-baik semua. Ya, mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih. Ya, keadaan orang yang dirampok itu sudah terluka secara fisik. Bukan hanya secara fisik Bapak Ibu Saudara, tetapi juga dia terluka secara batin. Secara batin dia terluka. Bukan hanya secara batin saja, tetapi dia mengalami trauma dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak ada harapan. Karena ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Tidak ada harapan. Yesus menggambarkan itu, menceritakan itu kepada orang Yahudi tadi yang mencobai dia, ahli-ahli Taurat itu. Dia ceritakan tentang itu. Nah, kita mau belajar dari 3 tokoh. Ada 3 respon terhadap orang yang didapati sedang dianiaya. Ketika sudah tidak berdaya di jalan. Yang pertama, siapa? Bapak Ibu Saudara, siapa? Yang pertama, kita sudah baca bersama-sama tadi. Ayat yang keberapa? Seorang imam. Ayat 31, seorang imam. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan suara jelas, serentak ya, jangan tidur belakangan. Jadi tidak enak kedengarannya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yang pertama, seorang imam. Bapak Ibu Saudara tahu pekerjaan seorang imam? Apa pekerjaan mereka? Mengurus rumah ibadah. Seorang imam, kerjanya seorang imam itu adalah di rumah ibadah, mempersembahkan korban pada zaman itu bagi orang-orang Israel, ya, mengadakan doa syafaat, bahkan memberi berkat kepada umat. Itu tugas daripada seorang imam. Sangat penting sekali tugas mereka. Tugas yang sangat hebat. Karena misalnya kedapatan seorang umat melakukan sebuah kesalahan, dia tidak bisa sesuka hatinya datang di rumah ibadah, berdoa minta ampun, mempersembahkan korban secara sesuka hatinya. Enggak bisa. Makanya di dalam pelayanan imam pada saat itu, zaman orang Israel pada situ, ya, kakinya harus diikat dengan tali. Kalau enggak di kaki, di pinggang. Harus diikat dengan tali. Lalu bagian kaki itu ditaruh seperti lonceng di sini, seperti kalau kita suku Dayak kalau menari itu. Saya pernah lihat, bukan hanya suku Dayak, di NTT juga ada. Seperti kayak yang bunyi-bunyi begitu, lonceng kayak gering-gering begitu, dipasang. Dan dia tidak bisa masuk sesuka hatinya setiap hari, gak boleh. Ada waktu-waktu tertentu dia boleh masuk, imam. Dan imam yang melakukan itu harus betul-betul menjaga kehidupannya, kesuciannya. Kenapa? Karena kalau tidak menjaga kesuciannya betul-betul, kehidupannya betul-betul dijaga, ketika dia kedapatan berdosa di hadapan Tuhan, melakukan sebuah pelanggaran di rumahnya misalnya seorang imam, di rumah dia tempelin istrinya, dia pukul anaknya, bahkan dia keluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya kan? Nah, lalu dia datang ke rumah ibadah, mempersembahkan korban, dia mau berdoa untuk umat. Saat itu, seketika itu Bapak Ibu Saudara, imam itu akan mati. Karena di mana dia berada, tempat dia masuk adalah tempat di mana Tuhan hadir. Kekudusan Tuhan ada di situ.
Jadi tidak bisa sesuatu yang cemar, yang berdosa, yang jahat, gelap masuk kepada terang. Gak bisa. Jadi betul-betul bangsa Israel pada saat itu hanya seorang imam saja yang bisa mempersembahkan, karena mereka dipakai dan dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi jadi persoalan di dalam pembacaan ini, kenapa seorang imam yang pekerjaannya melayani Tuhan, berdoa, mempersembahkan korban, bahkan memberkati umat pada saat itu, ketika dia melihat seorang yang telah terluka, baik secara fisik mau secara batin, ya kan? Secara mental dia sudah begitu, ya tidak dianggap, tidak ada harapan lagi orang itu. Di dalam pembacaan itu setengah mati dia, orang itu. Seorang imam yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti Taurat Tuhan pada saat itu melihat, dia melewatinya dan tidak berbuat apa-apa. Kasihan sih, jalan, ketemu, kasihan. Lalu hanya rasa iba, belas kasihan itu saja, perasaannya saja yang tersentuh Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian dia meninggalkan lalu melanjutkan perjalanannya. Perasaannya sedih sih, kasihan dia melihatnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau berbuat sesuatu. Itulah seorang imam yang digambarkan Yesus ketika melihat orang itu tadi, yang sedang terluka secara fisik maupun secara mental. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, seorang Lewi juga melakukan sebuah perjalanan. Lalu di dalam perjalanan seorang Lewi itu juga melihat orang itu. Bapak Ibu tahu pekerjaan seorang Lewi? Seorang Lewi ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membantu para imam mengadakan atau melaksanakan sebuah ibadah di dalam rumah ibadah. Imamlah seorang Lewi lah yang menyelenggarakan ibadah itu supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi seorang Lewi ini dipakai Tuhan. Jadi dia mempersiapkan semuanya. Jadi sebelum ibadah dimulai, semuanya sudah diatur sedemikian rupa rapinya. Yang mengatur itu bukan imam, ada bagian mereka masing-masing. Jadi seorang dari Lewi itu diberikan tugas tanggung jawab untuk mengatur, mempersiapkan supaya ibadah bisa berjalan dengan baik. Jadi perlu juga ya kita belajar dari orang Lewi ini, ya, dari dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita perlu juga kita bisa merefleksi diri. Kita belajar kembali dari orang Lewi. Bagus juga, ya kan? Persiapan ibadah itu memang penting. Nah, tetapi kita masih dalam proses Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya, karena memang di tengah-tengah kesibukan kita. Saya mengerti sekali Bapak Ibu di tempat ini ada begitu banyak kegiatan. Bukan hanya pekerjaan di rumah saja, tapi pekerjaan di ladang, di hutan, ya. Ada pergi cari garu, bahkan ada yang katanya pergi kerja tambang emas yang begitu jauh. Ada yang berminggu-minggu di dalam hutan. Kita mengerti. Tapi memang kalau kita perhatikan, kita belajar dari firman Tuhan ini, mempersiapkan ibadah seperti orang lain itu bagus juga, supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau zaman sekarang, ya mungkin seperti misalkan ada latihan 1 minggu, kalau di kota-kota besar, misalnya di Jawa gitu, ada pertemuan misalnya 1 minggu 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, ada latihan berulang-ulang 1
sampai 2 jam, 3 jam di situ saja. Tapi kan memang mereka tidak ada kesibukan. Tetapi kita bisa sesuaikan dan kita berdoa bersama-sama ke depan. Kita juga akan lebih luar biasa dipakai Tuhan. Nah, orang Lewi ini adalah pekerjaan mereka itu menyelenggarakan ibadah, memimpin puji-pujian. Tetapi ketika ia berjalan, ia mendapati orang yang sedang terluka tadi, yang sudah tidak berdaya, dia ditinggalkan begitu saja. Dia punya rasa iba, ada juga belas kasihan terhadap orang itu. Tapi masalahnya apa? Dia tidak berbuat sesuatu. Kasih yang dimilikinya hanya sebatas perasaan iba, perasaan belas kasihan, tapi tidak disertai dengan tindakan. Itu tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga siapa Bapak Ibu Saudara? Orang Samaria. Orang Samaria. Mari kita baca dari firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-33. Kita baca ya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan ke ayat berikutnya, bukan hanya sampai di situ saja perhatian seorang Samaria. Bapak Ibu tahu seorang Samaria, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap pada zaman itu. Bagi orang-orang Yahudi tidak dianggap. Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang Samaria ini adalah bagian daripada orang Yahudi sebenarnya. Tetapi mereka melakukan kawin campur karena aturannya adalah orang Yahudi tidak boleh kawin campur. Harus menikah sesama mereka. Tidak boleh menikah dengan negara tetangga atau bangsa tetangga, karena dianggap kafir, tidak bertuhan. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah ambil pasangan sesama mereka. Tetapi mereka ini kawin campur, ambil istri tetangga, ya kan, jadi pasangannya, begitu. Sehingga mereka itu disisihkan, tidak menjadi bagian dari kehidupan orang Yahudi pada saat itu, dan tidak dianggap. Mereka tidak diterima. Nah, sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dianggap, mereka tidak diterima, dikucilkan, ya. Tidak enak memang kalau dikucilkan, ya kan? Pernah mengalami bagaimana kita dikucilkan? Nggak bisa berbuat apa-apa nih. Ini bukan masuk bagian kita nih, nggak bisa misalnya. Atau kita sedang dipercayakan mengolah suatu kegiatan, lalu kita pilih-pilih. Yang penting yang keluarga saja, yang lain jangan. Misal, tidak dianggap. Tapi ada satu tindakan yang luar biasa baik. Saya belajar betul merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apa seorang Samaria yang tidak dianggap, tapi punya kelebihan dalam hal kasih. Berbeda kasih yang diajarkan oleh seorang imam, orang Lewi. Berbeda kasih yang mereka miliki itu hanya sebatas perasaan, hanya sebatas rasa pilu, belas kasihan saja, tetapi tidak disertai dengan tindakan. Saya lihat orang Samaria ini, sekalipun mereka tidak dianggap bagi orang Yahudi pada saat itu, orang Samaria ini melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Ketika dia berjalan,
melewati jalan itu lalu bertemulah dia dengan orang yang sedang sakit. Tidak ada relasinya memang. Dia tidak kenal. Ya, dia tidak kenal orang itu siapa. Bahkan namanya pun mungkin dia tidak kenal. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik. Sekalipun dia tidak tahu dia siapa. Mungkinkah orang itu memang seorang penjahat, dia tidak tahu. Atau orang itu orang baik, dia tidak tahu. Tetapi yang dia tahu adalah orang itu sedang mengalami terluka, sedang membutuhkan pertolongan. Makanya ketika dia menghampiri, perasaannya itu penuh dengan belas kasihan, sehingga tergeraklah hatinya untuk melakukan atau berbuat sesuatu untuk orang itu. Apa yang dilakukan kita sudah baca bersama-sama. Dia meminyaki, membersihkan luka-lukanya. Meminyakinya itu dengan minyak anggur. Lalu dibalutlah lukanya itu. Setelah dibalut lukanya itu, Bapak Ibu Saudara, dia tidak tinggalkan disuruh duduk di pinggir jalan. Tunggu ada tumpangan. Enggak. Tapi orang itu mengangkat, meletakkan orang yang sakit itu tadi, yang terluka itu di tempat apa tadi? Di keretanya. Lalu membawanya kemana? Ke penginapan untuk dirawat. Lalu dia cari orang untuk merawat orang itu sampai dia sembuh. Bukan hanya mengantar, tetapi juga uangnya selain tenaga ya. Selain tenaga dikorbankan. Uangnya juga dia korbankan untuk orang yang dia tidak kenal. Saya nggak ngerti. Ketika orang itu sembuh, apakah orang yang sembuh itu tadi mencari orang yang pernah menolong? Belum tentu dan tidak ditulis, tidak dijelaskan. Dia berkorban, baik secara tenaganya, pikirannya, dan juga biaya keuangannya dia gunakan untuk mendukung itu. Bahkan dia pakai orang-orang di luar. Ketika dia sudah antar ke penginapan, dia sampaikan, kalau belanja lebih daripada ini, maksudnya talang dulu gitu ya. Nanti kalau saya kembali, nanti saya akan ganti uang itu, bayarkan kembali. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, betul-betul saya tersentuh dalam hati saya. Kadang-kadang saya berpikir, selama saya hidup ini apa sih yang sudah saya buat bagi sesama saya? Saya punya kebiasaan dari dulu. Kalau teman-teman saya di kampung, anak-anak muda gengsi, bonceng orang tua yang umurnya udah 50, 60, 70, malu. Gengsi. Karena anak-anak muda suka bergaya ya. Apalagi punya kendaraan bagus, bergaya. Naik itu kalau bisa yang sama seusia lah ya. Pokoknya kalau yang usianya sudah, misalnya kita masih umur 25, lalu kita pulang jalan-jalan dari kota, kita mau pulang kampung, kita lihat orang tua sedang berjalan kaki pulang dari ladang atau bagaimana. Kalau kita melihat bahwa dia sudah terlalu tua, aduh nanti kalau saya ajak dia ini bonceng, nanti kalau saya jalan di kampung, nanti teman-teman saya lihat kalau saya bonceng orang tua, malu dong, gengsi. Itu kita ya, ada pernah mengalami waktu masih muda seperti itu. Pokoknya yang dia incar-incar itu kalau bisa ketemu nona-nona yang jalan kakinya cepat sudah. Gak orang nggak minta naik motor, kita yang nawarkan. Mau pulang kemana dek? Saya juga pengalaman, makanya saya tahu Pak. Dulu saya pernah begitu. Ya. Saya pernah melewati bapak-bapak tua bapak. Ketika saya merenungkan, aduh saya betul-betul berdosa di hadapan Tuhan. Dia berjalan, dia pikul kayu api. Lalu dia pakai tongkat. Jauh sebenarnya jaraknya itu dari kampung. Harus malam dia sampai. Saya dari kota melewatinya,
kasih, perasaan saya kasihan. Tapi kalau saya bonceng ini Bapak, wah, nanti ada nolong-nolong di depan sana atau teman-teman cewek saya, malu. Mau tidak mau, dengan berat hati saya melewati orang itu. Ketika baca bagian firman Tuhan ini, wah, saya akhirnya juga pernah mengalami seperti seorang imam dan seorang lewi. Hanya ada rasa belas kasihan saja, tapi tidak punya tindakan. Itu saya, Tuhan ampuni saya. Makanya setelah itu Bapak Ibu Saudara, dulu ya, setelah saya kenal Tuhan, walaupun saya tidak kenal orang itu, mau bagaimanapun itu orang itu, ya, saya bilang naik bonceng. Mau kemana Pak? Kayak beberapa waktu lalu saya pulang belanja 1 hari dari sini ke melalui ambil barang-barang saya. Jadi istri saya tinggal di sini, ya. Lalu di Sintang itu, pertengahan antara Sintang mau ke Kabupaten Melawi ini, ada bapak-bapak berdiri sendiri di pom bensin. Tapi memang bukan saya yang menawarkan, memang karena memang orang ramai, tempat ramai. Lalu bapak tua ini panggil saya, "Dek, mau kemana?" "Saya mau ke Melawi." "Boleh numpang?" "Boleh Pak." "Mau kemana?" "Ke arah sana yang di tower yang gandeng 2 itu." "Oh iya Pak." Mau senang saya, terima kasih. Setidaknya nebus kesalahan dulu yang dulu pernah saya lakukan ya. Sudah tidak baik saya dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar kasih bukan hanya sekedar rasa iba, rasa belas kasihan, bukan hanya sekedar rasa pilu saja di dalam hati kita, pikiran kita. Tetapi kasih yang benar itu adalah kasih yang dilakukan oleh seorang Samaria. Walaupun orang Samaria itu tadinya saya bilang, dia tidak dianggap. Orang Samaria itu dikucilkan mereka itu bagi orang-orang Yahudi karena tidak menjadi bagian daripada mereka. Seharusnya ya ngapain memperhatikan? Bisa saja ya. Tapi Bapak Ibu Saudara luar biasa. Nah, yang kita petik, yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah orang yang sudah mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya, orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam hidupnya, sudah hidup di dalam Tuhan, pasti orang itu ada kasih seperti seorang Samaria ini. Bukan kasih seperti 2 orang yang kita baca tadi, seorang imam dan seorang lewi. Orang yang mengenal Tuhan secara baik dan benar pasti punya kasih yang disertai dengan tindakan dan juga pengorbanan. Orang yang hidup dalam kasih Bapak Ibu Saudara tidak suka dengan namanya kekerasan. Makanya tadi saya bertanya, ada nggak di tempat ini masih ada kekerasan? Yang senang dengan kekerasan? Ada? Ibu-ibu, ada yang senang dengan kekerasan? Saya pernah nonton sebuah video, orang itu menceritakan, dia bilang, senang dengan kekerasan? Gak ada orang yang senang dengan kekerasan. Iya kan, gak masuk akal kalau sempat ada ibu-ibu yang suka senang dengan kekerasan. Sehari kalau tidak dapat kekerasan dari suaminya, aduh Pak, saya kurang. Bapak, ada yang kurang ini hari ini. Saya belum dapat jatah ini. Minta tempeleng misalnya ya. Kalau sudah dapat kekerasan 1 kali tangan melayang, sudah bersyukur. Ada yang begitu? Gak ada ya? Bertobat ya. Pasti ada kelainan jiwa. Kalau memang ada orang yang suka dengan kekerasan ya. Saya yakin percaya di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini adalah orang yang hidup dengan kasih. Saya yakin dan percaya juga kasih yang dimiliki oleh bapak-bapak di tempat ini, bahkan ibu-ibu di tempat ini, semua kita bukan hanya sekedar perasaan iba, belas kasihan, pilu saja, tetapi kasih yang juga disertai dengan tindakan. Amin. Mau kita menerapkannya itu di dalam hidup kita, supaya hidup kita
tangga kita diberkati Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar membahas bagian firman Tuhan ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara ketika membacanya pun sudah mulai mengerti dan sudah menangkap beberapa poin penting daripada firman Tuhan ini. 3 poin tadi kita belajar. Ya kan? Dari ketiga tokoh ini kita itu di siapa? Masih hidup seperti siapa? Apakah seperti seorang imam? Seperti seorang Lewi? Atau kita sudah seperti seorang Samaria? Mari kita merenungkannya, mengevaluasi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita bisa bertanya kepada Tuhan. Kalau kita belum seperti seorang Samaria, berdoalah kita kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni. Kalau selama ini saya cuek dengan tetangga saya,